siang kemarin di bulan Juli. Perkenalkan, nama saya Nathaniel Nugroho dari SMA Tahan dan Negeri Serpong. Pada kali ini saya akan mempresentasi mengenai penelitian saya memanfaatkan campak karbon dan susu kelapa sebagai alternatif di cahaya ramah lingkungan. Dan ini adalah visi yang saya akan bahas pada hari ini. Latar belakang cahaya adalah cara informasi yang digunakan untuk menutupi kesalahan tulisan pada kertas atau dokumen. Penggunaan cahaya dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan. Karena campak karbon dan susu kelapa dapat digunakan sebagai bahan alami untuk membuat cahaya ramah lingkungan. Karena campak karbon mengandung kalsium karbonat yang berfungsi sebagai pigmen putih alami. Susu kelapa memiliki kandungan fosfolipid yang berfungsi sebagai agen pengikat dan atau pengungsi. Pada rumusan ini, apakah tipe cahaya dari campak karbon dan susu kelapa dapat digunakan pada kertas dan berfungsi sama seperti tipe cahaya konvensional? Yang kedua, bagaimana kualitas tipe cahaya yang terbuat dari campak karbon dan susu kelapa? Hipotesis pada rumusan yang pertama, H0, tipe cahaya dari campak karbon dan susu kelapa dapat digunakan dan tidak berfungsi sama seperti tipe cahaya konvensional. H1, tipe cahaya dari campak karbon dan susu kelapa dapat digunakan pada kertas dan berfungsi sama seperti tipe cahaya konvensional. Hipotesis pada rumusan masalah yang kedua, kualitas H0, kualitas tipe cahaya yang terbuat dari campak karbon dan susu kelapa lebih rendah dibandingkan tipe cahaya konvensional. H1, kualitas tipe cahaya yang terbuat dari campak karbon dan susu kelapa setara atau lebih tinggi dibandingkan tipe cahaya konvensional. Tujuan penelitian untuk mengetahui kemampuan tipe cahaya dari campak karbon dan susu kelapa dan mengetahui kualitas tipe cahaya yang terbuat dari susu kelapa dan campak karbon. Manfaat penelitian bagi kita meningkatnya kesadarannya terhadap lingkungan dan memanfaatkan bahan-bahan alami bagi penelitian menjadikan teknik sebagai referensi bagi sekolah mengintegrasikan dalam kurikulum mata pelajaran dan menjadikan penelitian sebagai proyek. Telur merupakan bahan pangan yang umum dikonsumsi, namun yang lain sering kali dibuang dan menjadi limbah rumah tangga. Maka itu campak karbon dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku di cahaya ramah lingkungan karena kandungan kalsium karbonat yang tinggi. Susu kelapa jenis susu nabati yang berasal dari kelasan kelapa dan memiliki peran penting sebagai agen pengembang atau pengikat alami. Susu kelapa dapat menyatukan bahan ada dan cair memberikan konsistensi kental dan merata serta memberikan efek dari letak campuran. Tipes cair dapat digunakan untuk menutupi kesalahan penulisan. Tipes cair mengandung bahan kimia berbahaya seperti titanium dioksida yang menyebabkan iritasi pernapasan dan karsinogen, mineral spirits dan trichloroethylene dapat menguap. Tanpa berpikir, tipes cair konvensional memiliki dampak negatif terhadap kesehatan manusia karena mengandung bahan kimia berbahaya dan keluarnya alternatif yang lebih aman. Campak karbon dan susu kelapa dapat dijadikan bahan baku alami. Campak karbon mengandung kalsium karbonat yang tinggi dan sebagai pemutih alami. Susu kelapa memiliki sifat pengungsi dan pengikat. Penggunaan bahan alami dapat mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Metode penelitian yang saya gunakan adalah kualitatif, eksperimen, dan observasi. Jenis datanya penelitian ini menggunakan data perbandingan antara tiga percobaan. Perbandingan dilakukan pada viskositas, visibilitas, waktu untuk mengering aroma, tekstur, dan warna. Rasio percobaan yang pertama adalah 1:1:1. Rasio percobaan kedua yaitu 1:1:2. Rasio percobaan yang ketiga 2:1:1. Ini adalah analisis data pada viskositas dan visibilitas, tekstur dan waktu mengering, warna dan aroma. Lokasinya pada SMA Tahan dan Negeri Serpong, waktunya selama 7 hari. Alat yang digunakan muatan dan aduk, sendok makan, panci, timbangan, saringan, gelas ukur, kertas, pulpen, kuas, dan stopwatch. Bahannya campak karbon, susu kelapa, air, dan tepung beras. Penyiapan campak karbon: mencuci dan mengeringkan campak karbon. Setelah disiapkan campak karbonnya, menghaluskan campak karbon menggunakan mortar dan aduk. Penyiapan tepung beras: memasak tepung beras menggunakan panci dan mengaduknya. Ini prosedur pembuatan tipes cair: menyalurkan campak karbon yang sudah dihaluskan dan dicampurkannya dengan tepung beras dan susu kelapa. Uji coba tipes cair: meletakkan kertas di atas meja, menuliskan kata di atas kertas, menghaluskan ketiga percobaan tersebut, meninggalkan ketiga percobaan untuk mengering, mengobservasikan ketiga percobaan, dan tuliskan kembali di atas hasil percobaan tersebut. Kesimpulannya, campak karbon dan susu kelapa dapat dijadikan bahan baku tipes cair yang ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan. Ini mengurangi limbah rumah tangga dan dampak negatif bahan kimia. Ini adalah pustaka yang saya gunakan. Terima kasih pada presentasi saya.